Assalamualaikum. Malam ini saya mau berkunjung ke rumah salah satu agen baru. Ini saya baru nyampe rumahnya. Saya mau memberikan paket push sama paket emasnya beliau, sekaligus mau silaturahmi sharing ke beliau. Yuk, bismillah, kita masuk. Assalamualaikum. Tadi saya sudah janjian sama beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini namanya Pak Yoko. Hah? Beliau agen baru, enggak lagi bikin video. Oke. Ya Pak, ya ini ya. Ayo kawan-kawan kita masuk dulu. Hai, sekarang saya sudah di sini bersama Pak Yoko ya, sudah duduk di ruang tamu beliau yang luar biasa bagus ya kawan-kawan. Ini kita mau apa namanya ngobrol-ngobrol. Ini saya tadi mengantarkan paket toolsnya ya, sama paket emasnya beliau gitu, untuk bekal untuk beliau mulai bersiar bareng-bareng dengan agen-agen yang lain ya Pak ya. Selamat sebelumnya karena Pak Yoko sudah bergabung menjadi agen ya bot khususnya untuk wilayah Tegal dan sekitarnya ya. Bismillah, kita sama-sama berjuang mengemaskan Tegal. Mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita yang bisa kita bantu selamatkan asetnya, bantu selamatkan hartanya gitu. Memang di Elpot ini kita yang pertama kali memang meluaskannya dulu ya Kak ya, meluaskannya bukan untuk semata mencari profit, tapi kita ingin untuk mengembalikan kejayaan dengan emas, untuk menyelamatkan harta kita seperti itu. Sebelum saya ini saya tanya barangkali Pak Yoko ada pertanyaan. Kalau boleh tahu, ini member EOA itu berlaku selamanya atau selama saya masih jadi anggota? Keagenan ya, Bapak kan agen bukan member. Keagenan EOA berlaku insya Allah selamanya. Iya selamanya. Tidak ada batas waktu misalkan 5 tahun, ini enggak, sampai saat ini dianggap selamanya gitu. Bahkan bisa digunakan untuk kerabatnya dalam satu keluarga gitu Pak. Jadi misalkan ibu atau putranya yang ada satu kakak itu bisa mempergunakan ID-nya Pak Yoko untuk transaksi gitu ke cabang. Nah tentunya dengan persetujuan dengan pengetahuan Pak Yoko ya sebagai pemilik ID-nya itu. Kemudian juga di kita nggak ada perpanjangan ya, nggak ada perpanjangan keagenan gitu. Cuma harus ada aturan-aturan Pak yang harus dipenuhi supaya keagenannya ini ya istilahnya aman gitu. Antara lain tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti potong harga itu, cutting price misalkan kan nggak boleh misalkan ke konsumen banyak berarti diskon nggak boleh. Jadi kan konsumen sudah ada harganya sendiri ya, untuk member sudah ada harganya sendiri, nggak boleh nawar, itu harus sesuai tabel gitu kan, supaya apa, supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Karena kalau nanti agen ngasih kebijakan ini diskon 5.000, ini diskon 10.000, yang ada nanti kan saling bersaing nggak sehat ya. Terus keuntungannya sendiri kan sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk Elpot ini gitu. Jadi kita sama-sama menjaga supaya bisnis ini nyaman untuk semua agennya maupun membernya seperti itu. Ya, kalau saya sudah jadi agen, kemudian di grup EOA itu kan ada stok ya, biasanya di share tentang stok. Kalau kemudian stok nggak ada, itu kita harus nunggu berapa lama? Oh seperti itu. Kalau yang stok
itu biasanya yang di share itu ada stok yang lagi berjalan Pak, yang lagi di jalan gitu. Itu kalau udah ada di jalan biasanya begitu sampai kemudian stok kan langsung dibagi gitu. Itu stok yang di share di grup itu memang stok yang bahasanya ready di kantor, ada di cabang seperti itu. Kalaupun misalkan yang di jalan nggak ada, kita baru order ke pusat, PO ke pusat, itu kalau Tegal itu biasanya sekitar 3 harian Pak. Iya, itu dalam kondisi kalau kita normal ya Pak ya, istilahnya nggak ada pernah sih terjadi beberapa kali kejadian itu stok di pusat itu kehabisan terus karena peminatnya banyak, karena biasanya saat harga turun Pak. Saat harga turun tuh agen dadak ordernya banyak banget gitu ya. Akhirnya stok di pusat cepet habis di hari itu gitu. Akhirnya kita nggak bisa order hari itu gitu untuk cabang ya, nggak bisa order hari itu, maka kita menunggu besoknya lagi untuk order. Akhirnya kan semakin agak lama gitu. Atau pas kejadian pernah itu waktu lebaran itu stok itu saking banyaknya peminat sementara kapasitas produksi masih terbatas, akhirnya cukup lama juga intinya, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, yaitu memang melatih kesabaran terutama para agen ya, kan dikejar-kejar sama konsumen gitu. Cuman setelah itu kan pusat hikmahnya menambah kapasitas produksi, mesinnya diganti, semua istilahnya diperbaiki gitu, termasuk manajemennya lebih diperbaiki lagi, jadinya lebih baik dalam melayani sih. Kalau boleh tahu agen EOA, cabang EOA di seluruh Indonesia itu ada berapa? Kalau cabang di Indonesia itu saat ini ada 78 cabang. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dan ini kemarin berapa hari yang lalu ya mungkin ya, itu ada cabang baru, itu cabang Bali, sama satunya Bangka Belitung apa ya, saya lupa. Pokoknya ada penambahan 2 cabang lagi. Kalau di Jakarta ada ya, pusatnya di sana? Pusatnya di Jakarta, dan itu ada cabang di Jakarta itu ada cabang Depok, ada cabang Jakarta sendiri ada 3 kalau nggak salah, kemudian ada cabang Bekasi. Di Jakarta sendiri di mana? Jakarta sendiri alamatnya beda-beda Pak, saya juga kurang apa ya, Puripeta, terus deket ya Tangerang itu lah Pak, Tangerang aja ada 2, Tangerang Selatan sama Tangerang. Yeah. Kemudian Bekasinya ada 2, Bekasi kota sama kabupaten. Iya. Istilahnya untuk Jawa sih banyak ya gitu. Luar Jawa juga udah sampai Jambi, Aceh, Pamia. Oh, kalau begitu ini kalau usaha-usaha seperti ini di bawah pengawasan OJK? Oh enggak, kalau bisnis emas ini kan pure bisnis ya, jadi kita bukan lembaga pembiayaan atau ini ya leasing atau kayak jadi kita itu kan ada antar, bukan perusahaan investasi juga. Ini kan jual beli, pencetakan dan jual beli, jadi putus gitu, nggak ada hubungannya sama OJK. Kayak perusahaan emas yang antar, ada UBS ya, UBS itu siapa lagi nih? UBS terus Mini Gold ada. Bedanya apa? Bedanya brandnya aja sih. Brand aja. Tapi sama-sama memang itu bukan di bawah pengawasan OJK ini. Bukan. Kita sama. Jadi itu hanya brand. Kalau Antam itu memang punya pemerintah BUMN ya. Tapi kalau kayak UBS, Minigo segala macam itu swasta, sama kayak kita seperti itu. Ya karatnya sama 24 karat gitu. Cuma beda di brand dan mungkin dari mulai dari pendirinya, caranya gitu aja sih. Kelebihan EOA Gold itu dibanding brand lain, kenapa sampai istilahnya merek baru tapi kemudian viral gitu ya, itu karena punya banyak kelebihan dibanding brand-brand yang sudah senior ini. Apa aja itu? Banyak banget Pak. Jadi EOA Gold ini yang pertama kan jelas ini ada nilai wakafnya, siap kopingnya. Iya, itu jadi konsumen itu secara langsung dan tidak langsung ikut berperan ya, berarti andil dalam wakaf peradaban gitu. Kemudian ukurannya itu mulai dari 0,1 untuk merek taruhlah yang tadi Bapak sebutkan itu kan hanya
paling kecil 0,5 gitu. Nah, yang 500.000 ya memang ada lagi yang di bawahnya EOA ukurannya juga ada, cuman untuk EOA ini 0,1 tuh sudah lumayan terjangkau ya, sudah cukup terjangkau gitu. Ada 100 ribuan sih gitu. Terus juga EOA Gold ini sekarang punya SNI sama standar SNI, dan ISO juga, ISO 9001 sekarang. Kita ya baru ini ya, baru selesai mengurus gitu, dan sudah keluar sih kalau SNI-nya gitu. Kemudian juga EOA Gold ini yang nggak kalah penting itu kan dia support sistemnya, terutama untuk bisnisnya ya, luar biasa gitu. Ada pembinaannya, ilmunya dikasih seperti itu. Buybacknya juga tinggi di kelasnya untuk EOA Gold ini. Jadi bisa dibandingkan lah kan dengan brand-brand lain. EOA Gold ini buybacknya ya terbaik gitu. Pertama dia nggak ada potongan-potongan gitu. Soalnya misalnya kayak buyback tadi, itu bisa dilakukan di mana, di cabang manapun? Iya, bisa dilakukan di cabang manapun. Misalkan Pak Yoko lagi jalan-jalan ke Jakarta, di sana cari cabang Jakarta, buyback di cabang Jakarta, silakan bisa. Atau nggak usah harus ke cabang, ke agen lain pun bisa. Atau misalkan konsumen buybacknya nggak harus ke cabang juga, bisa ke Pak Yoko, bisa ke resellernya gitu. Jadi agen sama reseller itu kan tersebar, member itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Terus harga buyback itu ada, biasanya kita share ada yang di share itu, yang di tabel itu kan yang paling pojok kanan buyback. Itu dasarnya itu Pak. Sama ya semua ya? Semua se-Indonesia. Ke agen atau ke cabang sama aja. Makanya cabang pun senang menerima buyback, agen pun senang menerima buyback, karena harganya kan bahkan di bawah harga cabang kita pulang ke pusat gitu. Makanya itu kan tujuannya supaya ada perputaran gitu. Kalau misalnya gini, misalnya cabang di Tegal, stoknya ada, saya sebagai agen di Tegal bisa ngambil cabang di tempat lain bisa? Ya, boleh. Atas izin cabang ataukah bisa langsung? Sebenarnya sih bisa langsung ya. Bisa dengan menggunakan bawa member tadi? Iya, dengan menggunakan member yang ada gitu. Kadang di Tegal juga kita ada dari luar kota gitu kan, cabang utama yang jauh-jauh, Jakarta, konsumennya di Tegal gitu. Kemudian dia kan nggak mungkin dong nganter ngirim terus, nanti kan kena ongkir ya Pak ya. Jadi cukup janjian sama cabang, nanti dari mana konsumennya ngambilnya di cabang, seperti itu. Nah kalau misalkan pas nggak ada, Bapak nggak terlalu darurat, itu bisa PO. Kalau darurat Bapak bisa bilang ke saya, nanti biasanya saya pinjemin kok. Maksudnya saya kan ada stok nih, saya sering minjem agen, dalam arti yang darurat daripada nunggu. Pinjam dulu, nggak usah bayar di belakang setelah dibayar dari. Bukan, Bapak bayar, saya pinjemin, nanti begitu stok Bapak datang, stok Bapak buat saya, gitu. Tapi kan tujuannya supaya pelayanan pada konsumen lancar, seperti itu. Banyak kok kadang-kadang malah agen-agen agen-agen yang sudah tahu gitu ya, itu biasanya kalau yang urgent pasti jatuhnya ke saya, kan tahu stoknya misalkan kosong sementara butuh cepet, ya Mbak Maria boleh dibantu gitu, Mbak gitu kan. Senang sih saya, maksudnya dalam arti selama stok itu tidak ada di cabang? Stok itu ada di cabang, tapi kan waktu di share misalkan 5 gram pas 0, berarti kan posisinya lagi kosong. Nah nanti kan kalau mau order 5 gram otomatis nanti nunggu sampai stok ada, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kalau kadang-kadang kalau kesusu banget, nah itu nanti baru kita bantu gitu. Tapi seringnya sih sehari 2 hari tinggal mengkondisikan konsumen, bilang aja nanti barangnya nunggu, nanti kalau udah ready dikabari kayak gitu. Selama ini sebenarnya sih nggak ada masalah, asal kita bisa menyampaikan. Tapi sebenarnya ini sampai hari ini distribusi lancar ya. Distribusi lancar terus, dan ini kan jual belinya putus ya, sifatnya putus. Jadi
kan ada juga pertanyaan yang begini, Mbak, ini kan nanti waktu soalnya bangkrut gimana kayak gitu. Amit-amit sih benar-benar nggak sampai seperti itu. Cuman sekalipun taruhlah kodarullah seperti itu, namanya emas kan tetap bisa dijual kemana aja. Bapak bisa jual ke toko emas pasti lakunya, apalagi yang di Ampera pasti lakunya. Gitu. Wawong yang nemu harta karun itu kan ada mereknya. Kalau kan nemu ya tetap laku, ya kan? Ya. Dibawa ke Madinah kalau di mana gak laku karena emas beda kayak rupiah. Bapak rupiah bawa ke Amerika, di Amerika nggak laku, tapi kalau bawa emas ke Amerika laku di sana. Bedanya kan gitu. Ya, betul. Apa lagi yang mau ditanya enggak? Ayah ibu barangkali mau ikut nanya. Nanti kamu harus bikin status di WA, status Facebook gitu ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya untuk sharing-sharingnya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Puas ya Pak ya dengan jawaban-jawabannya tadi? Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang ingin saya tanyakan, saya tanya lagi ya. Oh siap Pak. Ibu gimana, mau ada yang ditanyakan? Sama nanti gampang disambung lagi. Oh iya siap, tinggal WA saja ya Ibu ya. Nanti nomornya? Sudah kan tadi saya juga WA-nya Ibu, soalnya nggak enak WA Bapak. Nah, Ibu dulu aja lah, udah malam soalnya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini sebentar ya. Ini awal yang baik ya untuk memulai lebih meluaskan manfaat. Mungkin kan selama ini Pak Yoko sebagai notaris, kemudian sudah ikhtiar juga meluaskan manfaat dengan menjadi genap ya. Sekarang meluaskan manfaat lagi Pak, menjadi seorang agen kejayaan untuk ikut syiar gitu, untuk berjuang di jalan Allah gitu. Insya Allah kita niatkannya jihad sih Pak, jihad ekonomi lah ya gitu. Kita ingin ingin menyelamatkan orang banyak, ingin mudah-mudahan ini salah satu wasilah untuk kita bisa membangun peradaban Islam khususnya ya, dengan sebaik-baiknya peradaban seperti itu melalui wasilah emas gitu. Jadi insya Allah kita lengkap lah, istilahnya amar ma'rufnya ada, nahi mungkarnya ada, ya kan Pak. Itu kan kita tujuannya kita hidup di dunia kan mengumpulkan bekal ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal terbaik kita gitu. Masalah profit nanti itu aku yakin sih kayak Pak Yoko Ibu mungkin nggak terlalu mikir mungkin ya kayak profit ya, maksudnya udah tahu untungnya paling ya segitulah Mbak gitu. Tapi di sini kan mungkin ada kepuasan dan keberkahan yang dicari gitu. Kayak kita notaris sekali teken aja kan sudah ya berapa juta, tapi kan bukan itunya yang kita cari gitu, tapi ada banyak hal yang bermanfaat. Nanti diharapkan nanti kalau ada pembinaan kopdar lagi datang Pak Yoko sama Ibu supaya ilmunya juga lebih bertambah gitu. Karena untuk syiar kita butuh amunisi ya. Amunisinya itu harus cukup harus cukup agar kita bisa mengedukasi gitu. Jadi terus juga pertama kali untuk member agen baru ya, itu yang pertama kali dilakukan selain edukasi ya, Ibu nanti mulai posting ya Ibu ya, posting materi yang dari grup atau dari Telegram itu nanti dipasang di status kan, itu minimal harga gitu. Terus kalau posting jangan cuma posting harga doang, tapi Bismillah buat emas harga hari ini ada ininya lah, ada copywritingnya lah gitu dibikin langsung monggo dibeli yang komen dua orang tak coba orang Jakarta sama orang ya dua orang, ada yang lihat banyak nggak apa-apa loh, ada yang komen tuh bagus. Kadang-kadang yang lihat banyak pun itu udah bagus ya. Jadi gini Pak, pada saat kita mengedukasi orang itu kita jangan mikir hasil, karena closing itu ranahnya Allah ya, rezeki itu ranahnya Allah.
orang tergerak atau tidak itu urusannya Allah. Yang kita lakukan hanya ikhtiar. Jadi dan kita mengharap pahala pahala kebaikannya aja gitu. Jadi nggak baper kalau misalkan ditolak apa wis di prospek sampai berkali-kali orang closing orang tuku nggak apa-apa, itu mah sunatullah ya, bisnis apapun seperti itu. Tapi kan di sini kita lebihnya kita punya semangat di luarnya kan beda Mbak, jadi kita mengharapnya pahalanya kebaikannya juga gitu. Jadi sekalipun taruhlah dunianya nggak closing, insya Allah nanti masih ada dapat pahalanya. Kalaupun nggak closing sekarang ada penggantinya yang saya alami gitu Pak. Misalkan ya saya prospek si A ini saya udah ikhtiar gitu ya, nggak beli nggak ini nih, nanti di saat yang lain ada orang lain yang cuman sekali ngomong langsung beli kayak gitu ya. Saya Mbak ya. Iya. Itu kan ibaratnya pengganti ya. Kali ngomong nanti jadi agen ya Pak. Loh Pak, saya pernah loh Pak naik taksi di perjalanan itu di Jakarta. Saya waktu itu saya bukan di EOA, saya waktu itu Oriflame kalau nggak salah ya, itu MLM ya. Itu dari kontrakan sampai kantor MLM-nya ini ya, itu saya prospek supir taksinya. Nyampe kantor, closing jadi online saya. Iya tuh sambil jalan ya setengah jaman lah ya, lumayan hampir 1 jam sih memang karena macet-macet gitu kan ya itu. Tapi kan kembali itu atas izin Allah gitu, mau saya pinter kayak apa ngomong kalau memang Allah nggak izinkan ya nggak bisa gitu. Bahkan biasanya yang paling sulit adalah orang-orang terdekat, teman-teman misalkan ya, itu biasanya sulit di closing karena apa? Pertama faktornya mungkin mereka gampang lah, kok besok aku tinggal hubungi kayak gampangin kayak gitu. Gampangin. Kedua, mereka tahu belang-belang kita, biasanya tahu jelek-jeleknya kita. Nah, ya maksudnya apa ya, kadang-kadang itu atau mungkin kadang-kadang ada muncul sifat manusiawi orang lebih suka orang lain yang sukses daripada temennya yang sukses. Kalau rasanya kan beda. Justru kalau saudara sendiri. Iya, harusnya enggak. Harusnya memang kalau temennya sendiri apa saudara sendiri harus disupport. Bisnisnya jangan malah diiriin gitu. Tapi ya manusia ya beda-beda ya. Tapi kalau kita udah tahu agama, udah tahu ini, biasanya pikirannya akan seperti Pak Yoko tadi, dibawa lebih baik teman sendiri dan lebih baiknya saudara sendiri daripada orang yang nggak dikenal kayak gitu. Orang kayak gitu. Jadi ya Bismillah Pak, pokoknya intinya konsisten Mbak. Kalau sudah sekali posting aja, postingnya maning ngarep terus ngarep ya susah. Posting sehari taruhlah 3 kali ya, entah di Facebook entah di WA gitu. Terus seminggu nggak ada yang nanya, nggak usah putus asa, wis pokoknya kan niatnya kan baik ya kan, niatnya kan edukasi. Minimal kalau ada yang mulai, biasanya orang gini Mbak, baca sekali betul lah. Pertama mungkin ngeledek apa-apa gitulah, taruhlah, atau cuma macam. Nanti kedua, ketiga, minimal kita branding dulu personal kita. Oh iya Mbak Hana agen EOA gitu. Jadi kalau dia butuh EOA, ingatnya Mbak Hana bukan yang lain gitu. Yang penting ingat itu dulu. Jadi makanya butuh konsisten, nge-share, misalnya posting itu supaya apa? Branding Mbak Hana itu melekat gitu. Jadi di saat ada yang butuh EOA langsung ingatnya Mbak Hana kayak gitu. Itu tujuannya itu. Kalau sudah melekat enak gitu. Jadi nggak promosinya lagi, nggak promosi. Kalau misalnya gini, ada teman, kalau jadi konsumen kan saya yang dapat hasil tuh. Kalau kemudian orang datang untuk jadi agen gimana? Nanti Bapak dapat ujroh juga. Gitu. Tapi cuma sekali di awal. Nanti setelah itu yang enggak dari pusat. Nggak apa-apa Pak, itu namanya kita membuka ladang pahala untuk orang. Saya prospek Bapak, saya kan agen. Bapak agen, taruhlah memang Bapak nanti belanjanya ke cabang. Tapi kan kalau Bapak konsumen saya kan, saya untungnya lebih gede daripada Bapak jadi agen saya ya kan, karena kan lebih cabang. Nah seperti itu. Tapi kan niat saya nggak seperti itu. Niat saya memang ingin supaya orang lain ikut bersiar, kemudian membuka ladang rezeki juga untuk orang lain gitu. Kita niatnya seperti itu Pak gitu. Jadi memang kalau memang dia diizinkan Allah jadi agen, ya kenapa nggak kita bantu seperti itu. Bahkan kalau bisa disupport
gitu. Nanti tetap dapat ujur kok Pak, 500.000 kalau untuk agen referral agen gitu. Oke. Ya udah, terima kasih ya Pak ya untuk bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini, silaturahmi pada malam hari ini. Mohon maaf malam-malam nih hadirnya. Begitu ya kawan-kawan, silaturahmi sharing pada hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil manfaatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.